Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Jovian dari kelas 11 RPL. Dan di sini saya akan memperlihatkan ya hasil website saya, yaitu website perpustakaan. Dan di sini saya bakal memberitahukan fitur-fitur tambahan yang ada di minta lah ya. Ini kira-kira ada 24 fitur totalnya. Nah, ini yang bakal saya tunjukkan nantinya gimana tampilannya. Langsung aja kita ke websitenya. Jadi ini website saya. Dan saya bakal coba masuk dulu pakai akun separatnya aja supaya kita gampang ya mau ngapa-ngapain. Kita masuk. Oh, bentar. Kita ke sini dulu, dokumen. Oke, kita refresh lagi. Sudah masuk ke halaman ini. Nah, jadi kita satu-satu aja ya review fitur ya. Nah, kita misalkan dulu dari kembali ke sini. Kita misalkan dulu dari yang em, buku yang paling sering dipinjam itu jadi harus yang di paling atas. Nah, kalau ini kita harus pindah ke user dulu ya, atau peminjam, sorry, bukan user. Nah, kita ke si C dulu, tiga tiga. Nah, jadi di sini kan ada koleksi buku ya. Jadi buku yang beneran paling sering dipinjam itu bakal muncul di tempat paling atas nih, ya. Nah, jadi ada di paling atas ya tampilannya. Ini trending nomor 2, ini trending nomor 3. Ya, terus selanjutnya ada buat user kena penalti jika tidak mengembalikan buku. Nah, jadi di riwayat peminjaman ini kalau misalkan mereka udah overdue atau udah lewat dari jam yang seharusnya, terus mereka ajukan pengembalian, nanti mereka bakal kena yang namanya apa ya namanya? Kena denda lah ya istilahnya, atau kena hmm, kayak penalti. Kita coba aja ke akunnya si petugas dulu. Kita coba tengok. Nah, baru kita balik lagi ke si C. Lihat, lihat, lihat. Oh ya, tadi kita nggak pencet ya. Nggak pencet apa? Dia bukunya kembali dalam keadaan yang udah lama ya. Jadi dia nggak muncul di sini. Kenapa kita lanjut ke fitur selanjutnya? Customer bisa merequest buku yang ditambahkan. Jadi customer bisa merequest buku. Yaitu saya buat satu namanya ajukan buku baru. Misalkan kita mau ajukan buku baru Harry Potter. Harry kita buat Potter. Penulisnya ini bebas ya. Kita mau buat siapa. Misalkan penulisnya kita buat si Nicholas saja. Kategorinya hmm, horror fiction misalkan. Nah, deskripsinya nggak usah. Ini kayak optional juga kalau kalian nggak mau isi juga nggak masalah. Coba kirim pengajuan. Dia bakal muncul di sini kalau kita ada pengajuan. Nah, nanti si petugas atau si admin bisa nengok. Oh, ternyata dia mau request buku ini ya. Sorry, bukan petugas. Adminnya bisa nengok. Baru setujui. Nah, habis disetujui ya dia tinggal buat daftar buku baru aja. Nah, lalu ada buat diagram batang buku terfavorit. Nah, ini hanya bisa kita lihat di super admin, jadi saya logout dulu bentar. Eh, .com. Kita masuk ke sini. Di sini ada top 3 buku favorit yaitu diagramnya. Ini berdasarkan hasil peminjamannya total berapa kali? Ini ada 9, ada 6, ada 3 kali. Oke, lanjut. Buat kolom yang bisa dimasukkan foto, drag and drop. Nah, ini di data buku harusnya. Nah, jadi kita bisa drag and drop sampul bukunya atau fotonya. Itu contoh drag and drop. Kita coba deh. Nah, misalkan kita mau masukin ini. Nah, muncul kan di sini. Nah, terus bisa kita X juga gitu. Nah, terus kita lanjut lagi.
Di sini ada ketika klik penulis dia bakal muncul profil dan buku yang pernah dibuat. Nah, ini kita balik lagi ya ke apa? Usernya si mana tadi C ya. 333. Nah, jadi di koleksi buku ini, kalau misalkan kita pencet nih yang buat nama ininya, kita pencet, nah dia bakal menunjukkan, oh jadi si ini profilnya itu dia ini ya dia pernah buat 4 buku ini ternyata gitu. Terus lanjut lagi, ada status rusak dan status apa nih? Status rusak dan status buku hilang kena denda. Ini tadi ada juga pas dia mau melakukan pengembalian itu kan tadi kita tengok ada pilihan selectnya kalau misalkan oh ini dalam keadaan ini, dalam keadaan ini. Nah nanti kalau dipencet nanti si peminjamnya ini bakal kena denda atau kena penalti lah bukan kena denda ya saya buat di sini. Nah selanjutnya kita langsung aja ke fitur text to voice, voice to text ya sorry terbalik. Nah di sini kita coba dulu Angela. Nah dia langsung auto ya saya buatnya di sini. Jadi misalkan kita mau nyari sesuatu nih di koleksi buku, saya mau nyari yang namanya Fibonacci. Nah, dia nanti bakal menampilkan yang sesuai dengan yang kita omongkan itu namanya voice to text. Nah, jadi itu untuk fiturnya. Nah, baru kita lanjut lagi. Fitur laporan buku bermasalah. Nah, ini kita bisa ajukan di sini nih, laporan buku bermasalah. Oh, bukunya ini ternyata misalkan bukunya pas kita terima bukunya dalam keadaan sampulnya sobek. Nah, baru kita buat foto buktinya dulu ke mereka ya, baru kita kirim laporannya. Sudah, itu laporan nanti dikirim ke adminnya. Kita cek lah ya biar biar gak ini kan apa biar kita tahu ya udah berhasil atau enggak. Tadi kita mulai dari persetujuan buku dulu yaitu ini buku. Deskripsinya nggak ada ya. Nah, terus problem reportnya, nah ini aksinya tinggal kita update aja statusnya gimana, apakah sudah diproses atau digimanain atau gimana. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya itu fitur user bisa setting sendiri. Nah, ini kita ke user aja. User, berarti ke peminjam, sorry. Atau si user lah ya istilahnya ya sama aja sih. Berarti semua user bisa setting sendiri ya. Itu ini kita tinggal pencet aja. Nah, jadi kita bisa edit sendiri nih. Oh, nama lengkapnya siapa? Oh, nama emailnya mau apa? Pas WhatsAppnya mau gimana gitu. Lanjut lagi. Sebelum register harus verifikasi ke email, link aktivasi. Jadi, eh nih kita coba dulu. Kan ini kita masuk ke sini. Nah, ini ada captcha ya. Nanti ada di fiturnya kita harus menggunakan captcha juga. Nah, misalkan ini Yanto. Nah, ini ntar saya izin lengkap dulu akun mana aja yang udah saya pakai kan. Supaya saya tahu. Mana nih? Nah, ini udah. Berarti ini kita delete bentar ya untuk sementara ya. Buat percobaan. Nah, kita coba akun yang Jovian Vian 12. Nah, kita buat passwordnya di sini juga. Nah, misalkan kita mau create account nih. Oh ya, dia agak lama dikit. Nah, oke, terang ternyata. Nah, jadi dia mengirimkan verifikasi emailnya kemana? Ke Gmail. Jadi kita buka lah namanya email. Sorry, email. Nah, kita masuk ke ini, ke dalam sini. Nah, di sini ada tuh verifikasi Gmail. Silahkan klik verifikasi. Nah, kalau kita pencet, dia emailnya berhasil diverifikasi. Buktinya adalah di sini muncul. Nah, Yanto dan create-nya kapan, update-nya kapan. Nah, kalau kita coba masuk pun, tadi semoga nggak lupa password. Oh ya, berhasil. Nah, dia langsung berubah menjadi anggota atau peminjamnya. Oke, nah, lanjut lagi. Buat satu menu
ke semua user. Bisa akses apa aja, bisa di checklist database atau tambahkan menu hak akses. Nah, ini itu kita harus ke super admin dulu. Nah, jadi di sini ada yang namanya hak akses. Mana nih hak akses? Pengaturan peran. Nah, misalnya nih, si manajer, saya buat dia nggak bisa lihat laporan ataupun ekspor laporan. Nah, jadi dia nggak tahu bisa ngapain lah tuh. Nah, kita coba ke manajernya. Harusnya dia ini. Nah, harusnya dia bisa nengok nih laporan. Nah, tapi Anda tidak punya akses dibuat. Nah, iya kan? Nggak bisa dibuat tuh. Ah. Oh, dia bisa nengok ini. Oh ya, nggak bisa dia. Tuh. Oh ya, ini sekalian sebagai petunjuk kalau misalkan ini ada error ya. Jadi saya tadi sengaja ngebuat halaman error ini karena nanti ada di sini disuruh menggunakan error. Nah, ada apapun errornya muncul error 404 dengan template sendiri. Ini kan udah saya buat dengan template sendiri ya. Jadi bukan dari Laravel lagi yang tampilannya sangat-sangat ya gitulah. Nah, lanjut lagi. Nah, jadi hak aksesnya itu berhasil karena ketika kita matikan permissionnya dia langsung ngomong kalau misalkan permissionnya nggak bisa. Lanjut lagi. Nah, ini adalah tambahkan satu level user yaitu super admin. Baru saat ini system soft delete sama apa ya gimana ya? Lebih gampang kita langsung lakuin aja. Nah, jadi di sini kan biasa kita bisa langsung ngelakuin yang namanya delete nih. Nah, hilang kan? Nah, tapi sekarang permasalahannya eh kalau misalnya nih kita mau eh aduh salah hapus gitu, salah pencet. Nah, jadi tugasnya si super admin ini dia itu bisa ngebalikin buku yang tadi dia hapus. Caranya gimana? Dia tinggal restore. Nah, balik kan bukunya. Sama juga, nanti ada soft edit. Nah, ini adalah soft edit. Misalkan kita mau, eh kita nengok edit historinya. Ada yang dihapus, ada yang judulnya diganti, ada data buku diperbarui. Ini semua bisa kita revert, artinya bisa kita tukar balik atau kita balikin ke asalnya. Gitu. Nah, lanjut lagi di setting menu, ganti item web. Ini kayak setting ya istilahnya ya, nomor 14 ini. Ada di pengaturan aplikasi. Jadi, kalau misalkan nih saya mau buat perpustakaan digital namanya. Ini kayaknya bakal jadi aneh deh tulisannya. Oh, bisa. Oke. Nah, jadi kayak gitu. Dia langsung auto ganti. Kalau misalkan kita mau ganti logo pun bisa. Nah, jadi itu fungsinya. Nah, baru bikin soft delete ini tadi udah. History edit udah kan. Tambahkan captcha. Nah, captcha tadi udah saya omong juga. Nah, baru buatlah ada laporan di dashboard pakai menu, ada bulanan ini diagram batang ya. Jadi ini saya tunjukin dulu. Sekalian, sebab dia kan suruh diagram batang. Ini. Nah, tapi nanti di fitur lain itu ada yang nyuruh kita tambahkan lain, maksudnya bentuk-bentuk cat yang berbeda lah. Jadi jangan konsisten cuma satu cat. Jadi kita bisa pilih, oh ini mau cat ini deh, mau bar deh, mau pie deh. Nah terus kalau misalkan kita mau buat harian atau minggu ini, nah ini kosong ya karena memang gak ada minjem ya. Nah, nih kosong kan. Terus kalau misalkan bulanan, nah baru muncul gitu. Lanjut lagi. Nah, eh eh nah ini log user ya. Jadi dia bisa ngapain aja. Nah, jadi di log aktivitas ini kita bisa nengok, oh jadi tanggal segini dia login nih, ya kan? Locationnya di sini. Ini location ping atau misalkan artinya dia itu lokasinya udah detect, ya lokasinya diupdate. Nah, terus bisa nengok nih, oh mapnya di mana gitu. Ini saya nggak mau lanjut ya. Nah, tapi gitu. Nah, terus dia ada kasih info device-nya menggunakan apa, terus IP-nya dari mana gitu. Nah, terus dia bisa nengok nih semuanya. Terus bisa search juga. Misalkan saya mau search si E aja. Nah, berarti si E doang yang muncul. Gitu. Nah, lanjut lagi. eh Apapun errornya ini udah. Lupa password by WA atau email. Nah, ini udah juga saya lakukan. Bentar, kita keluar dulu. Misalkan saya lupa password nih. Aduh, lupa password bang. Nah, saya mau by email.
Jovian Vian tadi. Nah, kita send reset linknya atau OTP-nya. Nah, kita tunggu aja, nggak apa-apa. Nah, linknya kan udah dikirim nih. Nah, kita tunggu aja di sini. Nah, ini dia. Baru kita pencet reset password. Nah, di sini kita masukin lagi ulang Jovian Vian 12. Misalkan passwordnya saya ganti jadi Jovan. Di sini juga, kita reset. Berhasil nih. Nah, coba kita login lagi dengan password baru yang saya barusan buat yaitu Jovian pakai S. Nah, berhasil ya. Sama juga kalau lewat WA. Sama juga dia menggunakan cara seperti itu. Tapi nomor ini harus terdaftar di eh, apa database-nya. Oke. Nah, lanjut lagi. Satu buah menu untuk restore database dan backup. Oh, ini kita ganti jadi E. Gimana, gimana, gimana. Nah, jadi ada satu menu di mana kita bisa download backup SQL kita, yaitu nah ini. Jadi kita bisa lihat, oh jadi ini database backup kita ya yang barusan kita kotak-katik lah, dia langsung ke update gitu. Yuk, nah ini dia. Nah, terus kalau kita mau import gimana? Kita masukin ke sini. Kalau mau reset juga bisa reset. Nah, tapi di sini saya buat kalau misalkan kita pencet reset ini, eh, nanti khusus di sistem maintenance ini doang dia bisa kebuka. Jadi si super admin ini bisa nengok sistem maintenance cuma satu menu doang. Sisa menunya itu langsung hilang karena kan sesuai sama database ya itu ya. Bukan hilang sih, lebih tepatnya kayak nggak bisa dibuka ya. Karena kan isinya nggak ada ini. Sedangkan ini bisa karena kita kan mau restore database. Jadi ini dia kayak nge-replace ya. Kalau misalkan nih sebelumnya database-nya hilang atau keganti atau kita mau oh saya maunya database yang dari jam segini deh atau gini. Nah, itu kita tinggal masukin aja. Gitu. Nah, lanjut lagi. Mana tadi? Ini kita hilang. Nah, jadi oh ya, saya kasih tahu dulu. Di sini kan dia ada tulisannya nih, backup tanggal berapa, jam berapa. Nah, jadi tugasnya nanti sistem super admin ini ya tiap hari kalau bisa dia backup datanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan juga. Itu dia fungsi ada tanggalnya juga. Nah, notepad kemana nih? Lanjut lagi. Diagramnya bisa dipilih. Nah, ini udah. Notif masuk ke Discord. Ini hanya super admin saat user edit atau hapus. Nah, misal saya tadi kan ada melakukan penghapusan ya. Nah, kita tengok, kita buka Discord. Nah, di Discord ini ada nih tulisan laporan masalah baru. User C melaporkan masalah bukunya sampulnya sobek. Atau tadi penghapusan buku B dihapus soft delete oleh E. Jadi kelihatan buku apa yang dihapus sama oleh siapa gitu. Nah, udah sih itu aja mungkin untuk penjelasan fitur-fitur karena udah semua juga ya. Total ada 24 fitur tambahan yang saya buat. Beberapa sih masih ada ya. Misalkan nih, fitur yang ini yang saya buat sendiri. Nah, fitur like mode atau notifikasi. Nah, notifikasi ke admin. Atau search global. Misalkan saya mau nyari Vivo. Nah, langsung keluar. Oke. Nah, itu ada beberapa lah yang saya buat sendiri lah ya. Atau ini misalkan saya pencet langsung ke profil saya. Tuh. Oke lah ya, mungkin sekian untuk tambahan-tambahan fitur dan apa ya penjelasan singkat tentang aplikasi saya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.